Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan tutorial pengisian absensi online semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Baik, untuk sebelum memulai, pengisian absensi ini menggunakan spreadsheet yang nanti linknya kami bagikan. Jadi langkah pertama untuk persiapan adalah teman-teman silahkan menyiapkan aplikasi spreadsheet apabila memang teman-teman akan menggunakan HP sebagai alat untuk mengisinya. Berbeda dengan laptop, apabila teman-teman akses melalui laptop seperti yang saya pakai sekarang ini, tidak perlu aplikasi lain karena sudah otomatis masuk karena bagian daripada Google. Tapi kalau teman-teman lewat HP itu harus diinstal dulu, download di App Store atau Play Store teman-teman, yaitu Google Spreadsheet. Saya sangat menyarankan itu untuk teman-teman menginstal Google Spreadsheet di HP karena memang yang sering dipakai ya HP ya. Kalau laptop kan nanti harus buka dulu, artinya tidak setiap hari. Kalau HP itu cukup simpel, jadi dimanapun tempatnya tinggal buka HP saja sudah bisa mengisikan absensi, berbeda dengan laptop, begitu ya. Kemudian persiapan yang kedua adalah silakan teman-teman bintangi nanti link daripada absensi online ini akan saya share di grup PJ Angkatan dan Ketua Usroh. Silahkan nanti diberi bintang, termasuk mungkin akan saya cantumkan di deskripsi grup. Jadi jika ingin mengisikan absen tinggal nyari di pesan berbintang ataupun di deskripsi grup. Begitu. Tinggal diklik dan nanti akan masuk ke laman berikut. Itu terkait persiapan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sistem absensi yang akan kita gunakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kita menggunakan laman spreadsheet yang bisa diakses oleh semua orang. Dalam hal ini nanti kita khususkan untuk teman-teman PJ Angkatan dan Ketua Usroh semester yang online saja. Kalau PJ Angkatan ya dari 4 semester itu online maupun offline ya. Kemudian yang Usroh untuk online saja. Yang offline sementara masih tetap kita gunakan manual, masih menggunakan printout dan nanti tiap minggu kita backup. Nah, ini khusus yang teman-teman online saja. Ketika teman-teman sudah memasuki laman ini, laman spreadsheet, nanti akan nampak banyak sheet ya. Sheet di bawah ini mulai dari sheet kode, sheet 1, sheet 2 sampai dengan sheet ke 11. Pertama kali setelah masuk, teman-teman silahkan memastikan untuk masuk di sheet kode. Nah, di sini sudah terpampang Kashful Hudud. Di sini isinya kode sesuai dengan namanya ya, sheet kode. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah kolom kode. Ada 1, 2, 3. Ini nanti yang berhubungan dengan di sini. Kolom sheet ini nanti yang sesuai dengan kodenya. Nah, di sini ada kolom fasal atau ismul usroh awil fasal. Nanti ada al-fasal awal, al-fasal asani, al-khamis, as-sabi sampai dengan ismul usroh. Ada Ibn Majah, ada Rukudni yang banin dengan ditandai dengan biru ya. Nanti ada yang usroh banat, al-banat, Tirmidzi, an-Nasai yang ditandai dengan ungu kepintingan ini untuk 3 usroh banat online. Nah, kemudian ada kolom selanjutnya itu ar-rais awil mas'ul. Di sini sudah ada nama-nama PJ angkatannya. Semester 1 ada 2, Kaisar Farhan dan Salwa, karena memang dipisah kelasnya banin banat. Berbeda dengan al-fasl ats-tsalis sampai as-sabi, ini masing-masing 1 orang. Ada Ahmad Rifai, Faiz Aidin dan Nadia Lil Khairi.
Nah, kemudian di sini juga ada nama-nama ketua usroh yang memang sudah ditunjuk. Kemudian di kolom selanjutnya ada al-madah. Di sini tentu berbeda madah dari setiap kelas atau setiap usroh ya. Yang di setiap kelas ini masing-masing 3. Nah, nanti di usroh ini masing-masing ada 5 untuk yang banin, yang banat itu 6 karena ada tahfidzul Quran yang memang dibebankan absensinya ke usroh, berbeda dengan teman-teman banin. Nah, artinya apa? Dari sini misalkan kita ambil contoh al-fasl al-awal. Al-fasl al-awal di sini yang memang dijadikan PJ itu Kaisar, Farhan, dan Salwa. Dia memiliki kode 1. Artinya Mas Kaisar, Farhan, dan Mbak Salwa ini lembar kerjanya ya ada di sheet 1 sini saja. Bukan di 2, 3, sampai 11. Ini sudah sheetnya orang lain ya. Jadi Mas Kaisar dan Mbak Salwa hanya fokus di sheet 1 saja. Nah, nanti di sheet 1 ini isinya apa? Ya sesuai dengan al-madahnya. Ada 3 madah yang dibebankan absensinya kepada Mas Kaisar dan Mbak Salwa, begitu ya. Begitu juga yang usroh. Misalkan saya ambil usroh banat. Ada Mbak Hanifah. Mbak Hanifah di sini mewakili usroh Imam At-Tirmidzi banat memiliki kode 9. Artinya Mbak Hanifah yang nanti fokusnya di sheet 9 saja, jangan ke sheet yang lain. Nah, nanti malah mengganggu ya kalau ke sheet yang lain. Jadi fokus ketika masuk silahkan langsung klik sheet 9. Nah, kemudian di sini madah yang dibebankan apa? Ada 6 ya kalau banat. Ada Sahih Bukhari Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Qawaid Fiqhiyah dan Fikih Muqarrar, kemudian Akidah sama Ilmu Hadis, dan terakhir Tahfidzul Quran. Nah, ini nanti adalah absensi yang dibebankan kepada Mbak Hanifah di sheet 9. Begitu juga berlaku untuk teman-teman yang lain. Jadi silahkan ketika sudah masuk ke laman ini, masuk ke sheet kode dulu dan lihat saya ini dapat bagian sheet apa, artinya di kode nomor berapa. Sekarang ini saya contohkan dulu yang tadi, misalkan Mas Kaisar ya, oh saya di kodenya 1, artinya langsung saja kita masuk ke sheet kode 1 berarti ya. Di sini sudah akan nampak laman absensi yang perlu diisi. Di sini ada kolom nama, di sini sudah tertera nama-namanya. Dan di sini ada al-liqa'at karena ada 14 liqa ya. Kemudian di sini ada keterangannya, hudur, ta'akhur untuk yang telat ya, ghaib untuk yang memang ghaib tidak hadir, dan biiznin untuk yang memang tidak hadir tapi diizinkan. Nah, tentu diizinkannya ini oleh musyrif ya, bukan cukup ke ketua usrah atau ketua kelas. Jadi memang izinnya ini sangat ketat. Jadi harus melalui prosedur yang memang sudah teman-teman ketahui ya, sudah diterangkan oleh teman-teman taklim juga. Jadi cuman pilihannya ya kalau nggak hadir nanti telat ini juga terhitung, nanti kena iqab juga ya. Kemudian kalau nggak hadir ya berarti ghaib gitu. Nah, tapi ketika ghaibnya nanti sudah dapat izin, nanti masuk ke kolom biidznin. Jadi ada 4 kategori saja, tidak ada kategori lain pokoknya. Dan di kolom atas ini sudah ada nama madahnya ya. Seperti yang kita ketahui tadi, kita balik dulu sebentar. Nah, Mas Kaisar dan Mbak Salwa di fasal awal di kode 1, sheet 1 ini punya tanggung jawab 3 ya. Mustalah hadis, Qawaid al-Arabiyyah, dan al-Lughah al-Arabiyyah. Di sini nanti ke bawah terus ya. Yang pertama ini ada kolom mustalah. Nanti berarti di sini diisikan untuk tiap liqa'nya. Liqa' 1 ya diisikan di sini, turun ke bawah. Nah, di sini ada pembatasnya warna ya. Untuk yang sampai 28 ini adalah teman-teman banin. Karena yang semester 1 ini dipisah banin banat, PJ-nya pun 2. Jadi tugas Mas Kaisar sampai yang di bagian warna biru ini saja. Nah, nanti bagian yang Mbak Salwa itu yang di kolom, mulai dari kolom yang berwarna pink. Selesai ya, sampai nanti ada kolom lagi dengan judul madah lain yaitu Al-Qawaid Al-Arabiyyah.
sama isinya, nanti diisikan. Kemudian sampai ada kolom lagi al-lughah al-arabiyah. Ini untuk yang malam Jumat. Kalau al-qawaid al-arabiyah ini untuk yang Selasa malam banin dan Rabu pagi yang banatnya. Kalau ini yang malam Jumat semuanya. Nah, sudah habis ya. Jadi 3 madah yang memang dibebankan harus diisi oleh Mas Kaisar dan Mbak Salwa. Itu untuk angkatan. Kita ambil yang sheet 2. Tadi Mas Rifai ya, contoh saya ambil lagi. Isinya sama. Nanti di sini sudah ada judul madahnya, judul mata kuliah. Sama, tandanya biru dan merah. Tapi karena ini PJ-nya 1, jadi Mas Rifai bertanggung jawab untuk mengisikan yang banat juga ya. Berbeda dengan semester 1 tadi. Nah, ini sudah beda lagi. Terus ada al-lughah al-arabiyah. Ada al-balaghah. Di sini tadi yang pertama ada takhrij wa dirasatul asani. Begitu juga untuk teman-teman semester 5 ada manhaj nakad dan lain sebagainya, dan semester 7 ada asalib ghazwul al-fikr, kemudian ada tahqiq wa dirasatul makhtutas dan lain sebagainya. Itu untuk kolom al-fasal ya, untuk kolom tiap semester. Kemudian saya ambil contoh yang usroh yang banat saja, karena yang lebih banyak ya. Kita ambil contoh di sini Mbak Hanifah tadi di sheet 9 punya tanggungan 6 ya. Kita cek. Berarti Mbak Hanifah nanti kalau mau ngisi di sheet 9. Nah, di sini sudah nampak. Nah, nanti ke bawahnya bakalan ada 9 madah seperti ini ya. Nah, di sini di madah Shahihul Bukhari sedikit berbeda karena likoatnya ada mudzakarah dan halakoh, beda dengan yang angkatan tadi. Ya cuma 1 likok saja, artinya likok 1, 2, 3 sampai 14. Kalau yang teman-teman ketua usroh, 1 likoknya ada 2 absen ya, absen mudzakarah dan absen halakoh. Nah, begitu. Jadi di sini ada namanya sudah kami cantumkan. Kemudian di sini ada likoatsnya, mudzakarah dan halakoh. Kemudian ada sama hudur, ta'akhur, ghaib dan biizni. Nah, di sini masih ada kolom-kolom yang kosong. Ini dipergunakan untuk penambahan. Misalkan ada pengurangan atau penambahan, silahkan diedit masing-masing. Termasuk penambahan muntasib kemarin, muntasibah. Silahkan diketikkan di sini, kemudian dikasih kurung muntasibah untuk membedakan dengan mahasantri muntadim. Untuk yang muntasib dikasih kurung seperti roisah, naibah seperti itu. Nah, ini yang pertama. Shahihul Bukhari. Kemudian di sini ada Sunan Abi Daud wa Tirmidzi. Jadi di scroll ke bawah ya. Tetap di kolom yang sama, cuman ke bawah saja. Nah, ada Abi Daud, Tirmidzi, terus nanti ada Nasa'i, Ibnu Majah, ada Qawaid Fiqhiyah wal Fiqhul Muqarran, ada Al-Aqidah wa Ilmul Hadis, terus ada Tahfidul Quran. Nah, ini beda lagi ya. Sudah normal lagi. Jadi likok 1, 2, 3, 4 sampai 14. Beda dengan yang atasnya tadi. Pun ada mudzakarah dan halakoh. Begitu ya. Sama juga dengan yang teman-teman banin. Kita lihat di sini misalkan Muhammad Alfi Maulana di sheet 7. Ini juga sama. Kolom-kolomnya seperti ini. Itu terkait sistem absensi yang akan kita gunakan dan kode-kode yang digunakan ya. Saya ulangi lagi. Jadi silahkan ketika sudah masuk laman, teman-teman menuju ke sheet kode dan mencari nama dan juga usroh ataupun semester yang menjadi PJ teman-teman. Kemudian dilihat kodenya, dapat nomor berapa. Nah, disitulah sheet yang harus teman-teman isikan. Seperti yang sudah dicontohkan tadi. Begitu terkait sistem absensi yang kita gunakan. Terakhir cara input atau mengisinya. Ini kita lihat dulu, kita pakai contoh yang misalkan usroh yang banin ya. Di sini ada Mas Riko. Mas Riko mewakili usroh Imam Ibn Majah mendapat sheet 5. Ya, ada tugas 1, 2, 3, 4, 5. 5 madah ya. Ya karena memang halakoh itu seminggunya 5 kali ya. Jadi 5 kali halakoh, 5 kali mudzakarah. Kita lihat di sheet 5. Misalkan saya ingin mengisikan, saya sebagai Mas Riko ya, misalkan ingin mengisikan absensinya. Oke, masuk ke sheet 5. Nah, di sini sudah tercantum ya nama-nama, dan pastikan dulu benar dulu nih. Oh ya, ini usroh saya. Nah, ini dengan nama-namanya ini tadi.
Nah, kemudian bisa diisikan, misalkan kita di liko pertama dan madah Sahihul Bukhari wa Muslim, atau ya misalkan kita ambil madah ini tadi. Nah, malamnya cara mengisinya adalah bagaimana diisikan dengan sesuai dengan ini ya, sudah ada. Ketika dia hadir, hudur, nanti silahkan diisikan dengan tanda ha. Ketika dia terlambat, silahkan diisikan dengan tanda ta, ta'akhur. Atau ketika mereka ghaib, silahkan diisikan dengan tanda ghaib. Kemudian ketika dia izin, dapat izin dari musyrif, itu silahkan ditandai dengan tanda zal. Karena kalau mau pakai alif ya kayak hamzah nanti takutnya kesusahan, jadi pakainya zal saja. Jadi ha, ta, ghain dan zal. Silahkan nanti kalau lupa dirujuk ke sini ya, pedoman tanda yang akan diabsenkan. Nah, di sini biasanya misalkan Mas Riko tentu hadir dong ya, ketua usrah hadir dia di mudzakarah, kita tandain dengan ha. Oh maaf, masih belum Arab. Nah, ha. Oke. Kita enter. Nah, oke. Ini sudah terenter. Buktinya terenter apa? Di sini sudah otomatis tertandai ya. Jadi artinya nanti kalau Mas Riko hadir semua sampai liko 14, artinya di sini ada 28 hudur. Ta'akhur ghaib biidninya 000 gitu ya. Jadi bisa ketahuan semuanya. Nanti untuk mempermudah bisa diseret. Intinya semua tinggal diisi hak saja. Kalau memang ada yang ta'akhur ya diisi tak. Nah, dia ta'akhur, nanti di sini ada 1. Dan kalau dia ghaib ya diisikan ghain. Ghaib. Nah, di sini sudah nampak 1. Atau ketika dia dapat izin diisikan dengan zal. Nah, nampak 1 ya. 1. Oke, hak tak ghain. Biasanya kan untuk kasus ta'akhur ghaib dan iznin ini cukup sedikit ya, karena memang di kita sudah terbiasa dengan hadir, artinya ta'akhur bahkan ghaib itu adalah suatu aib yang besar, jadi sangat dihindari. Jadi misalkan hadir semua, ini misal hanya diisi 1 dan tinggal ditarik gini saja, hak semua. Nah, otomatis terisi. Ini untuk mempersingkat waktu. Saran saya ya begitu tadi, tinggal isi 1 kemudian ditarik semua. Karena kan mayoritas pasti hadir ya. Tinggal nanti ada yang terlambat, misalkan siapa? Misalkan ya Mas Torik. Ini tinggal terlambat tadi, diubah saja untuk otomatis dia 0 hadirnya. Di sini ya. Begitu ya. Nah, ini kemudian nanti diisikan begitu seterusnya. Seperti itu. Begitu juga untuk sheet-sheet yang lain, sama saja. Pokoknya berarti silahkan diisikan sesuai panduan tadi ya. Ada hak, ada tak, ada ghain, dan ada zal. Begitu. Kemudian untuk pengisiannya, ini kami serahkan kepada teman-teman PJ ataupun ketua usrah masing-masing. Yang penting nanti di setiap minggunya, Kamis malam itu akan saya tagih kalau memang belum lengkap ya. Artinya rekap absensi itu kan mingguan. Jadi Kamis malam setelah ngaji terakhir Kamis itu ngaji bahasa ya. Yang teman-teman lakukan itu langsung diinputkan. Kemudian nanti saya lihat yang memang belum lengkap akan saya tagih. Begitu. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, yang penting misalkan dalam satu liko ini mau dicicil ketika habis halakoh langsung ngisi seperti ini, misalkan ini habis halakoh langsung ngisi Mas Riko, atau ba'da halakoh langsung ngisi juga, di sini diisi hak misalkan. Terus saya tarik ya. Nah, ini kelewat tutup. Oke, nah jadi setiap ada habis ngaji langsung diisikan.
itu juga bisa. Atau nunggu, yang penting teman-teman nyatet dulu, nanti di Kamis malam diisikan semua satu likok udah habis baru diisikan semua. Itu silahkan, yang penting teman-teman punya catatannya, catatan hadir dan catatan waibnya. Nanti jadi selama seminggu ini nggak buka dulu teman-teman, nggak buka link ini, tapi dicatat manual dulu, misalkan di kertas, teman-teman di rumah ngeprint sendiri. Nah, terus ketika di Kamis malam dilaporkan, tinggal diisikan. Jadi kalau rekok 1 ya besok Kamis, gimana caranya yang di rekok 1 ini di tiap madah ini sudah terisi semua, gitu ya. Ataupun dicicil tadi, tiap habis halakoh langsung diisikan, habis mudzakarah diisikan, itu lebih ringan. Tapi kalau dirasa mau saya langsung aja di akhir nanti, ya nggak apa-apa. Yang penting setiap Kamis malam akan saya tagih, akan saya lakukan rekap. Bagi yang belum mengisikan ataupun melaporkan, ya nanti akan saya tagih, saya tanyain gitu, kok belum diisi. Oke, mungkin cukup sekian demo ataupun tutorial ya pengisian absensi online. Untuk selanjutnya nanti bisa disambung di grup jika memang ada yang belum paham ya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.